Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Informatika, saya Ade Gunawan dan ini rekan saya. Saya Ilham Hambali. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pemrograman kami. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang program rental mobil sebagai algoritma dan pemrograman 1 kelompok 8. Sebelum kita lanjut, di sini kami akan menjelaskan tentang deskripsi program, terus algoritma pemrograman, yang ketiga flowchart, dan yang terakhir itu kode dan hasil running. Oke, kita langsung lanjut ke yang pertama, deskripsi program. Pada usaha penyewaan mobil, pengadaan komputer sangat penting dalam menjalankan aktivitasnya. Biasanya pelayanan pada usaha penyewaan mobil masih dilakukan dengan cara manual, sehingga banyak kesalahan yang mendasar seperti kurang terjaminnya keamanan data, tingkat keakuratannya kurang terjamin, sehingga harus melakukan pengecekan ulang. Hal ini juga dapat menyebabkan terlambatnya laporan kepada pimpinan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha penyewaan mobil ini adalah dengan penerapan penggunaan program komputer untuk pengolahan data agar lebih efektif, efisien, dan akurat khususnya dalam proses transaksi. Yang kedua, algoritma pemrograman. Yang pertama, kita akan memulai. 2. Tampilkan daftar mobil. Yang ketiga, masukkan nama penyewa. Yang keempat, masukkan nomor NIK. Yang kelima, masukkan kode mobil. Yang keenam, masukkan lama sewa. 7. Hitung subtotal sama dengan harga sewa kali sewa mobil kali lama sewa. Dan 8. Jika lama sewa lebih dari 7 hari, tambahkan diskon 30% dari subtotal. 9. Tampilkan rincian sewa, data penyewa, data mobil yang disewa, dan total bayar. 10. Masukkan jumlah yang akan dibayarkan. Yang 11. Jika jumlah yang dibayarkan sama atau lebih dari total bayar, maka ke nomor 15. Selain itu, jika jumlah yang dibayarkan kurang dari total bayar, tampilkan uang kurang sebesar sama dengan Rp sekian. Lanjutkan pembayaran iya atau tidak. 13. Jika memilih iya untuk melanjutkan pembayaran, maka tampilkan minus pembayaran kurang jumlah kekurangan. Selain itu, nomor 14, jika memilih T, yaitu tidak untuk melanjutkan pembayaran, maka pembayaran dibatalkan. 15. Selesai. Baik, yang ketiga, algoritma dan flowchart. Program diawali dengan menampilkan daftar mobil, lalu penyewa akan mengisi data diri berupa nama, nomor NIK, alamat, kode mobil yang akan disewa, dan lama penyewaan. Jika lama penyewaan lebih dari 7 hari, maka akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Selanjutnya akan dihitung subtotal dengan mengalihkan harga sewa dan lama penyewaan serta dikurangi diskon jika penyewaan lebih dari 7 hari. Lalu akan ditampilkan rincian sewa yang berisi data diri penyewa, data mobil yang disewa, dan jumlah pembayaran. Penyewa akan memasukkan pembayarannya. Jika uang bayarnya kurang dari jumlah pembayaran, maka akan ditampilkan minus pembayarannya, dan penyewa harus menambahkan uang jumlah bayar yang kurang, maka akan dihitung minus bayar dikurangi pembayaran minusnya. Pemrograman selesai. Langsung saja, yang pertama, di bagian header digunakan library IOStream untuk fungsi input-output, lalu ada library string untuk pendeklarasian tipe data string.
Selanjutnya, pada fungsi main dideklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan di program untuk nantinya. Ada tipe data string, integer, dan char. Sebenarnya tipe data string sama char itu sama ya karakter, cuman digunakan string karena di string itu bisa memasukkan banyak karakter gitu di dalamnya. Kalau char itu cuma satu, kayak ini variabel pilih digunakan untuk nanti mengisi kode mobil 1, 2, atau 3. Lalu ada YT itu ya atau tidak. Jadi cuma satu karakter aja. Lalu selanjutnya ada fungsi output yang menampilkan daftar mobil yang bisa disewa. Lalu ada form, nama penyewa, inputnya nama, nick, inputnya nick juga. Lalu selanjutnya, setelah si pengguna mengisi formnya, maka halaman akan dibersihkan, lalu akan tampil hasil dari form tadi ditampilkan dalam form lagi. Nah, sebelum itu ada sebuah proses. Jika si pengguna pilih kode mobilnya 1, maka dijelaskan bahwa harga sewanya adalah 350.000, lalu dihitung dalam subtotal tadi lama sewanya berapa dikali harga sewa. Lalu ada fungsi if untuk diskon. Jika lama sewanya lebih dari 7, maka akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Lalu dihitung diskon sama dengan subtotal dari lama sewa kali harga sewa dikali 0,3, yang artinya itu sama dengan 30%. Atau jika kurang dari 7 hari, maka diskonnya dikalikan 0, yang artinya tidak mendapat diskon. Lalu untuk yang mendapat diskon dimasukkan ke variabel baru, yaitu total ini sama dengan subtotal dikurangi diskon yang tadi itu, dimasukkan ke dalam form yang tadi ditampilkan. Nah, di sini subtotal, diskon sama total. Nah, lalu terdapat fungsi lagi, yaitu fungsi bayar. Di sini akan ditampilkan jumlah yang harus dibayarkan dalam uang bayar ini. Lalu pengguna akan memasukkan atau menginput jumlah uang yang akan dimasukkannya ke variabel buy. Setelah itu akan dihitung uang kembaliannya. Kembaliannya itu sama dengan uang yang dibayarkan dikurangi total bayar. Lalu ada pengandaian lagi bahwa kalau uang pembayarannya kurang dari total yang harus dibayarkan, maka akan muncul lagi output uang kurang sebesar uang yang kurang tersebut. Lalu pengguna akan ditanya apakah ingin melanjutkan pembayaran atau tidak. Karena si pengguna telah memilih ya, maka di sini akan langsung ditampilkan. Karena si pengguna telah memilih ya untuk melanjutkan pembayaran, maka di sini akan langsung ditampilkan jumlah bayar yang sama dengan minusnya tadi. Nah, lalu akan ditampilkan berisi pembayaran berhasil. Selanjutnya, jika pengguna memilih tidak, maka akan ditampilkan pemberitahuan bahwa pembayaran dibatalkan. Lalu programnya langsung selesai. Kalau kasusnya dia pembayarannya sama atau lebih dari jumlah bayar, maka akan langsung ditampilkan uang kembalinya, lalu pembayaran berhasil. Itu untuk satu proses. Nah, untuk yang lainnya ada jika pilih 2, jika pilih 3, prosesnya sama dengan yang tadi, cuma perbedaannya ada di harga sewanya ya. Lalu ini peringatan jika pengguna memasukkan di kode pilihnya itu tidak sesuai dengan pilihannya gitu. Seperti pilihannya lebih dari 3 atau 4, 5 kayak gitu, maka akan ditampilkan output tidak bisa diproses. Lalu di sini ada juga penggunaan label. Di sini label lagi 1, artinya ini digunakan untuk jika pembayaran atau proses semuanya sudah selesai, maka akan ditampilkan output apakah akan melakukan transaksi lagi. Lalu jika pilih ya, maka akan masuk ke halaman awal, go to awal. Nah, jika tidak, maka program selesai. Lalu ada output terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana program ini berjalan di sisi pengguna. Pertama akan ditampilkan daftar mobil yang bisa disewa, ya yang akan disewa. Lalu dalam form pengguna akan mengisi
data-data seperti nama penyewa, lalu pilih kode mobil yang akan disewa. Di sini misal kita sewa dengan kode 1 yaitu Honda Jazz itu. Lalu masukkan lama sewanya. Kita masukkan contoh kasusnya yang diskon, yaitu lama sewa 7 hari atau lebih. Nah, di form ini ditampilkan data-data yang sebelumnya telah diisi oleh pengguna. Lalu karena ini kasus diskon, maka akan ditampilkan output selamat Anda mendapatkan diskon 30% dan juga dihitung berapa diskonnya, 30% dari subtotalnya. Lalu subtotalnya dikurangi diskon, maka total keseluruhan yang harus dibayarkan adalah 171.750.000. Nah, lalu pengguna akan memasukkan jumlah yang akan dibayarkan. Kita beri kasus pembayaran kurang banyak 1.700.000, maka akan ditampilkan uang kurang sebesar 15.000 minus 15.000. Lalu ditanyakan apakah akan melanjutkan pembayaran. Jika memilih ya, maka ditampilkan minus pembayarannya dan juga uang pembayarannya sebesar 15.000 ditampilkan secara otomatis. Maka setelah itu pembayaran berhasil dan program selesai. Nah, lalu kita akan mencoba kasus selanjutnya tidak mendapat diskon. Lalu kita isi form seperti sebelumnya. Lama penyewaan kurang dari kriteria diskon, misal 2 hari. Nah, tidak ditampilkan output mendapat diskon karena lama penyewanya tadi hanya 2 hari. Nah, selanjutnya ke kasusnya kita membayar sama atau lebih dari harga yang harus dibayarkan. Misalnya kita beli 1 juta. Jika pembayarannya lebih, maka akan langsung ditampilkan kembaliannya 1 juta, maka kembaliannya 300.000. Maka prosesnya langsung berhasil dan selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.